Hai guys, Anggina Tanot di sini. Karena ada permintaan dari beberapa subscribe untuk membahas tentang minuman dari Prancis, ya, kali ini kita membahas tentang Martell Cordon Bleu. Kategori minuman ini adalah konyek. Sedangkan konyek adalah minuman hasil dari fermentasi serta destilasi buah anggur pilihan dari negaranya tersebut. Ada banyak versi tentang produk ini karena umurnya yang tidak bisa dijelaskan. Martell Cordon Bleu adalah hasil dari suatu proses pencampuran yang dilakukan oleh Edward Martell dan Cellarmaster Auguste Capenu 1910 sampai 1912 yang menghasilkan komposisi dari 100 Exos Devi ditandai dengan keagunan dan kehalusan dari Exos Devi Bordeaux. Dan versi yang lain mengatakan bahwa Martell Cordon Bleu adalah jenis minuman yang dipesan secara khusus, tengah-tengah antara Martell yang VSOP dan di bawah Martell yang XO. Mungkin kalau zaman sekarang bisa disebut pre-order kali ya. Nggak tanggung-tanggung juga, yang memesan hanya kalangan orang-orang dari kerajaan di Eropa pada masanya, dan rakyat jelata tidak mungkin bisa menikmatinya atau belum memesannya. Martell Cordon Bleu dibuat secara istimewa pada masanya tersebut. Akan tetapi, setelah perkembangan dagang dan perkembangan zaman, maka pembuatan Martell Cordon Bleu sendiri mengalami perubahan secara modern. Martell Cordon Bleu termasuk minuman sangat mewah dan penikmatnya hanya kalangan bangsawan serta orang kerajaan saja. Enggak heran sih, karena prosesnya, pematangannya pun dilakukan secara eksklusif di dalam barel kayu pohon ek terbaik berusia antara 180 hingga 200 tahun dari hutan Tonsis kuno. Nah, untuk yang 700 ml ini merupakan kategori minuman alkohol dengan kandungan alkohol 40% dan memiliki rasa yang unik. Minuman alkohol ini dapat menjadikan Anda lebih semangat. Iya, lebih semangat menghabiskan uang kalau dalam keadaan pas-pasan, ya kan? Untuk harganya di Indonesia sendiri, Martell Cordon Bleu dibanderol di angka 2,5 sampai 3,5 juta. Menurut saya tidak terlalu mahal untuk kategori minuman semewah ini. Sangat cocok sih dengan proses yang serumit itu, serta balance juga dari negara yang jauh di sana, Indonesia ke Prancis, dan melalui delegasi yang sangat rumit. Dari rasanya untuk kategori minuman ini saya sampaikan sangat unik. Dry-nya dapat, spesinya dapat, manisnya dapat, dari buah anggur pun dapat, serta harum khas konyeknya juga dapat. Sedangkan saran menikmatinya, kalau saya pribadi lebih cenderung menggunakan full es saja di dalam gelas, tapi untuk menikmatinya lebih baik menggunakan gelas khusus, lebih tepatnya gelas brandy balloon pure tanpa ada campuran soft drink ataupun minuman lainnya. Sama kayak red wine, menikmatinya hirup dulu aroma dari minumannya, baru deh
diminum secara perlahan dan sesuai selera masing-masing. Kebanyakan orang di Indonesia menikmatinya dicampurkan soft drink. Kebanyakannya sih teh. Menurut saya, hal seperti itu yang merusak rasa dari minuman setua dan semewah ini. Nah, untuk batas usia kalau mau menikmati minuman ini nih, harus sudah cukup umur ya kakak-kakak sekalian, 21 plus ke atas. Serta saya juga tidak menyarankan wanita hamil setelah menyusui untuk menikmati minuman ini. Penikmat minuman ini biasanya para eksekutif muda, tapi kebanyakan orang-orang yang cukup matang. Kalau anak muda menyebutnya gadun atau tante-tante kaya. Haha. Kalau ngomong masalah minuman jenis ini, sejarah mencatat banyak banget kendala dalam pembuatan. Dari wilayahnya, pembuatannya, hingga umur yang pasti untuk menentukan kategori minuman ini. Di kasta minuman jenis apa ini jadinya? Ada juga minuman dengan bahan yang sama, metode juga sama, tapi setelah pembotolan jadi brand nama yang berbeda. Sebut saja minuman jenis brandy dari negara yang sama, serta orang-orang sana juga yang membuatnya. Ya karena hukum politik dagang di sana yang membuat minuman ini jadi beda nama. Sebelum membeli atau cuma mau mencicipi minuman khas Sultan ini, alangkah baiknya lihat label yang tertempel di bagian belakang botol ya guys, biar lebih jelas dan sedikit membantu untuk saran penyajiannya. Kurang lebih seperti itu informasi tentang minuman ini. Yang nggak tahu jadi tahu, yang lebih tahu bisa ditambahkan di kolom komentar. Bantu saya untuk membangun channel ini agar makin berkembang dengan cara like, komen, share, dan tidak lupa di subscribe ya guys. Sekian dari saya, Anggi Natanot. Terima kasih.